Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam Kitabul Umur Al-Manhi Anha, yaitu perkara-perkara yang dilarang, perkara yang dilarang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ghibah, kemudian kita bahas juga tentang namimah. Yang kedua perkara tersebut adalah dosa-dosa lisan yang menyebabkan tercerai-berainya kaum muslimin, terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh karenanya keduanya merupakan dosa besar, ya. Sekarang kita lanjutkan perkara-perkara yang dilarang berikutnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babun an-nahyu an naqlil hadis wa kalamin nasi ila wulatil umur idza lam tad'u ilaihi hajatun ka khaufi mafsadatin wa nahwihi. Bab tentang larangan untuk menukil perkataan atau pembicaraan manusia kepada pemerintah jika tidak ada kebutuhan untuk menukilkannya kepada pemerintah atau kepada penguasa, seperti kebutuhan tersebut misalnya takut dengan adanya kerusakan atau yang semisalnya. Bab ini, saya ulangi, bab tentang melarang seseorang menukil kalau ada masyarakat berbicara tentang penguasa, ya. Mungkin menjelek-jelekan penguasa, merendahkan mereka atau dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemudian dia nukil, dia datang ke penguasa, dia bilang, "Wahai wali fulan, sungguhnya si fulan telah membicarakan engkau." Maka kata Imam Nawawi, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, ya, kecuali kalau ada kemaslahatan. Seperti takut timbulnya kerusakan. Misalnya dia mendengar ada orang-orang berencana untuk mengadakan kerusakan. Mengadakan misalnya pembunuhan atau yang lainnya, maka dia boleh laporkan, bahkan wajib untuk dia laporkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, hanya sekedar orang ngomong-ngomong, hanya curhat, maka tidak boleh dilaporkan ke penguasa. Karena dikhawatirkan penguasa tersebut akan menzalimi orang tersebut, ya, atau menghukumnya lebih daripada yang seharusnya, dan akan menimbulkan kebencian antara penguasa dengan rakyat, dan itu hendaknya dihindari. Kecuali tadi kalau ada keperluan yang mendesak, ternyata orang-orang ini sedang berencana mengadakan makar untuk merusak bangsa dan negara, maka ini harus dilaporkan, Taib. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil, qala Allah taala, pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa fil bab al ahadits sabiqah fil bab qablahu, dan masalah ini kita mencakup hadis-hadis sebelumnya, yaitu Imam Nawawi rahimahullah beri isyarat bahwasanya ini termasuk namimah atau termasuk ghibah. Kalau misalnya ada seorang berbicara buruk tentang misalnya bupati atau pak camat atau di atasnya lagi gubernur, bicara jelek, maka seorang tidak perlu melaporkan. Apalagi banyak orang yang melaporkan dalam rangka cari muka kepada penguasa. Karena ini timbulkan permusuhan antara penguasa dengan rakyat, ya. Apalagi kalau dia nambah-nambahin. Kalau dia tidak nambah-nambahin saja tidak boleh. Karena hal ini bisa menimbulkan dosa dan permusuhan, dan Allah telah melarang wala ta'awunu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Laporkan kepada penguasa, akhirnya penguasa jengkel sama orang tersebut, akhirnya diganggu orang tersebut. Entah usahanya tidak diberikan izinnya atau diganggu macam-macam, ya. Ya, namanya rakyat tidak ada yang sempurna sebagaimana penguasa yang tidak ada yang sempurna. Kalau ada rakyat ngoceh-ngoceh di bawah, enggak usah dilaporkan. Karena namanya penguasa, kalau dilaporkan, si fulan ngomongin kamu begini-begini, ini penguasa, dia mungkin emosi, maka dia akan memberi hukuman yang mungkin berlebihan
kemudian dia bisa jadi menzalimi orang tersebut. Ini yang dikhawatirkan. Maka dilarang bagi seorang yang punya kedekatan dengan penguasa untuk melapor-laporkan apa yang diceritakan oleh masyarakat. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya di antara mafsadah akan hal ini bisa jadi penguasa ketika mendengar ada rakyat yang berbicara seperti itu, padahal tidak semuanya, hanya sebagian. Sehingga tergambarkan pada diri penguasa bahwasanya semua rakyat benci sama dia, akhirnya dia jengkel, akhirnya dia membuat aturan-aturan yang mungkin memberatkan, dicabutlah rahmat dari dirinya terhadap rakyat, sehingga akhirnya keputusan yang dilakukan memberi mudarat kepada masyarakat. Karena dia tahu masyarakat jengkel sama dia. Padahal tidak semua rakyat, hanya sebagian apa? Rakyat. Intinya Imam Nawawi ingin menjelaskan kalau ada rakyat bicara ini dan itu, ya, kita dengar dan dia tidak publish, dia tidak ngomong terang-terangan, tidak usah kita sampaikan kepada penguasa agar hubungan antara rakyat dengan penguasa tetap baik, dan penguasa tetap husnudzon kepada apa? Rakyatnya. Lain halnya kalau sudah diombar di publish atau di mimbar-mimbar, ya urusan mereka ya, urusan mereka. Ini maksudnya kalau ada yang bicara di belakang seperti itu maka tidak perlu dinukilkan kepada penguasa. Karena kata Imam Nawawi rahimahullah, ini termasuk namimah. Termasuk apa? Namimah, mengadu domba antara dua orang. Dan dalam hal ini adalah mengadu domba antara penguasa dengan apa? Rakyat. Kita enggak usah jauh-jauh lah. Misalnya saya kepala sekolah. Atau saya kepala sekolah. Terus ada anak buah ngomong, ini kepala sekolah enggak becus. Kira-kira saya marah enggak? Ini baru kepala sekolah, belum bupati, belum yang lainnya. Manusiawi kalau apa? Dijelek-jelekin orang apa? Emosi. Manusiawi atau tidak? Manusiawi. Meskipun dia salah, dia tidak suka dia omongin. Meskipun dia salah. Kalau mau omongin agar saya bisa perbaiki diri, nah guru yang protes sama datang sama saya, Pak, mohon izin mau ketemu, ngobrol. Nah, itu mungkin saya bisa ngambil apa? Faedah untuk saya perbaiki diri. Tapi kalau dia ngomong di belakang ketahuan sama saya marah, tidak saya marah. Ngapain ngomong di belakang? Ini saya baru kepala sekolah. Baru kepala sekolah. Enggak usah kepala sekolah, kepala rumah tangga. Istri ngomong di belakang marah tidak? Marah. Kalau mau ngomong langsung, jangan ngomong di belakang. Oleh karenanya kita ingin kemaslahatan. Jika masalahnya ada sebagian orang seperti itu cari muka kepada penguasa, begitu ada yang ngomong-ngomong dia lapor, cari muka supaya dia mendapat kedudukan di depan mata penguasa. Akhirnya sang penguasa tadi bisa menzalimi orang tadi. Bisa menzalimi orang tadi. Dan itu adalah bentuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Janganlah salah seorang pun dari sahabatku, yaitu kalian sahabatku, jangan sampai seorang dari kalian mengabarkan kepadaku tentang orang lain apapun. Jangan dia kabarkan kepadaku tentang orang lain siapapun, tentang apapun tentang diri orang tersebut. Kenapa? Fa inni uhibbu, aku suka an akhruja ilaikum, aku suka keluar bertemu dengan kalian, wa ana salimus sadar, dalam kondisi dadaku yang bersih. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menyatakan hadis dhaif, sebagian mengatakan hadisnya hasan seperti Ahmad Syakir. Tapi maknanya benar. Rasulullah SAW di antara sifat beliau ingin hatinya bersih. Makanya di antara doa Nabi SAW, waslul sakhimata qalbi, ya Allah cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Dan di antara usaha untuk hati bersih adalah menutup diri dari informasi-informasi yang bisa merusak hati. Karena hati ini hanyalah wi'a, sekedar seperti bejana. Bejana yang siap menampung apa saja yang masuk kepadanya. Dan salurannya ada beberapa, yaitu mulut, saluran hati, mata, saluran hati, telinga, saluran hati. Apa yang kita bicarakan berulang-ulang itu yang terpatri di hati. Ya, itu yang terpatri di hati. Siapa yang suka nyanyi misalnya, itu yang dalam hatinya itu selalu, ya. Siapa yang suka bicarakan sesuatu, itu yang terbetik dalam hatinya. Apa yang sering kita ucapkan, kita bicarakan, itu yang masuk dalam hati. Makanya terkadang terbawa mimpi. Ya.
Seperti bapak-bapak yang ngomong poligami, 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 akhirnya mimpi poligami. Bangun-bangun dipentung sama istrinya. Maksud saya, kalau ngomong terus, itu yang masuk ke hati. Tapi kalau nggak pernah diomongkan, ya udah nggak masuk ke hati. Jadi kalau ibu-ibu dapat bapak ada ngomong mimpi, ini berarti dia di belakang sering apa? Ngomong. Makanya ketika dia tidur dia mimpi itu ya. Bercanda ibu-ibu ya. Tapi yang berikutnya adalah mata. Apa yang kita lihat itu semua tercermin dalam hati, terproyeksi dalam hati. Apa yang kita dengar pun demikian. Nah, kalau kita ingin hati kita bersih, kita harus milah-milih informasi yang akan masuk ke dalam bejana hati kita ini. Di antaranya kalau kita ingin hati bersih, kita enggak perlu dengar tentang keburukan orang lain. Sebisa mungkin ya. Saya ini termasuk musibah ya. Artinya saya kadang enggak mau dengar tapi saya harus dengar. Ada orang datang ke rumah Ustaz mau konsultasi. Aduh, ini lagi. Ini Ustaz ada kasus ini saya sudah tahu. Ini lebih detail lagi Ustaz. Aduh. Saya sudah bosan tapi dia bilang mohon petunjuk. Ya aduh gimana lagi. Akhirnya saya dengar semua. Saya tahu ini buruk-buruknya, saya tahu itu buruk-buruknya. Saya tidak ingin dengar tapi mereka butuh apa? Bimbingan ya. Allah musta'an. Ya, tapi Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW sendiri ingin hatinya bersih. Maka dia sampaikan kepada para sahabatnya, La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Jangan salah seorang pun dari kalian wahai para sahabatku menyampaikan kepadaku tentang seseorang, tentang apapun tentang dirinya. Jangan. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Aku ingin keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi hatiku bersih. Bayangkan kalau kita keluar ketemu beberapa orang dan ada yang informan kasih tahu kita informan itu si fulan begini itu akhirnya kita kan sudah keluar dengan wajah yang berbeda. Ketemu mereka sudah punya database, punya data orang ini begini. Tapi kalau kita enggak tahu tentang dia, kita senyum, gimana kabarnya? Kita enggak ada apa-apa masalah dengan dia. Ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa tidak tahu urusan orang itu lebih apa? Lebih baik. Ada seorang datang ke rumah, ibu-ibu, kebetulan ada saya sama istri saya. Kemudian dia bilang, Ustaz sudah dengar kasus ini? Saya bilang saya sudah dengar. Saya sudah dengar. Ustaz mau dengar dari versi saya enggak mau dengar, saya bilang. Dengar aja sebentar Ustaz. Enggak, saya enggak mau dengar. Ini benar Ustaz? Enggak, saya enggak mau dengar. Istri saya juga bilang enggak usah. Kita enggak mau dengar. Udah cerita sama orang kita enggak mau dengar. Dia maksa cerita karena mungkin beban bagi dia di kepala harus dikeluarin. Saya enggak mau terima beban itu, ente aja yang simpan bebannya. Saya enggak mau. Akhirnya dia enggak cerita. Padahal itu teman dekat, datang enggak ada. Saya bilang enggak ada cerita. Ya. Ini versi saya Ustaz, versi siapapun saya enggak mau dengar. Tapi begitulah kadang musibah saya bilang katakan pada diri saya tahu banyak hal karena qadarullah lah. Orang datang sini ada masalah, saya enggak mungkin suruh pulang. Ya sudah saya dengarin, saya kasih berusaha ke solusi entah ada solusi atau tidak tapi saya berusaha. Tapi akhirnya saya mendengarkan. Kalau bisa tidak mendengar lebih baik. Ibu-ibu kalau tidak sering dengar keburukan orang, ibu lebih nyaman. Ketemu orang nyaman, hati tidak grundel, tidak dongkol, aman baca Quran juga khusyuk, bangun malam juga salat khusyuk, aman alhamdulillah. Tapi masalah ibu-ibu pingin dengar itu masalahnya. Gimana tentang itu? Ada kabar apa lagi? Itu repot. Ada kabar apa lagi? Gimana komentar di Facebook? Ada apa ini? Gimana hasilnya? Sampai di mana ceritanya? Itu repot. Itulah ibu-ibu ya. Qadarullah ya. Nah, kaitannya hadis ini dengan bab yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itu Imam Nawawi menyampaikan Rasulullah SAW ketika itu kasusnya posisinya sebagai kepala negara, iya enggak? Dia kan di Madinah membangun negeri Islam dan kepala negaranya siapa? Rasulullah SAW. Maka sebagai kepala negara dia pun tidak ingin terlalu dengar keburukan orang-orang. Maka Rasulullah ingatkan saya tidak ingin dengar. Ya. Saya tidak ingin dengar. Ya. Maka hendaknya seorang penguasa pun demikian. Kalau memang tidak perlu, hanya sekedar ini mencelamu, tidak usah. Kecuali ada masukan yang penting seperti tadi. Kata Imam Nawawi, "Idza lam tad'u ilai hajatun ka khaufi mafsadatin wa nahwihi." Kecuali ada hajah, kebutuhan mendesak sehingga seorang harus melaporkan kepada penguasa karena ada sekelompok orang ingin melakukan makar, ingin merusak negara misalnya, ingin merusak ketentraman, ingin ngebom sana, ngebom sini, ya silakan, itu penting, maka harus diberitahukan.
Harus diberitahukan untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, keamanan. Apalagi tanah air kita, kita ini negeri bukan datang tumbuh begitu saja, tapi atas perjuangan orang-orang terdahulu, para pahlawan-pahlawan kita. Yang notabene mereka rata-rata orang Islam. Yang notabene mereka berjuang rata-rata dengan Allahu Akbar. Ini hasil dari perjuangan mereka. Maka jangan kita rusak. Jangan kita rusak hasil yang sudah diperjuangkan dengan darah, dengan jiwa, dengan pengorbanan lama sekali. Oleh karenanya segala hal yang bisa merusak keamanan jangan kita dukung. Jangan kita dukung. Taib. Sehingga Imam Nawawi menganggap, karena beliau mengatakan dalam bab ini, wa fil bab al ahadits sabiqah fil bab qablahu. Dalam masalah ini banyak hadis-hadis yang sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya, yaitu beliau menganggap ini perbuatan namimah. Melaporkan perkataan orang kepada penguasa itu namimah, mengadu domba antara penguasa dengan rakyat. Taib, kita lanjut bab berikutnya. Babun Dhammu dzil wajhain. Bab mencela pemilik dua wajah, mencela pemilik dua wajah. Siapa yang dimaksud pemilik dua wajah? Alladzi ya'ti ila haula'i biwajhin wa ila haula'i biwajhin, yaitu dia ketemu dengan sekelompok orang dengan wajah tertentu dan dia ketemu lagi dengan kelompok lain dengan wajah yang berbeda. Kalau ada dua kelompok yang berseteru, dia datang seakan-akan ke kelompok A, seakan-akan dia mendukung kelompok A. Kalau dia pergi ke B, seakan-akan dia mendukung kelompok apa? B. Maka orang seperti itu dikatakan memiliki dua wajah. Dua wajah. Ini yang dimaksud dalam hadis. Ya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat dan hadis, ya, dua hadis, ya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Dalam surat An-Nisa ayat 108, kata Allah, yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, dan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Sungguhnya Allah bersama mereka tatkala mereka bermalam berkumpul rapat untuk membuat makar keputusan yang Allah tidak ridha dengan keputusan tersebut. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Sisi penilaian ayat ini, jadi Allah mengkisahkan tentang orang-orang yang mereka di depan manusia mereka tidak menunjukkan keburukan karena mereka bersembunyi dari mereka, malu kalau diketahuan. Kapan mereka melakukan makar? Ketika mereka bersendirian, mereka kumpul sama teman-teman mereka, baru mereka bikin makar. Kita besok begini, kita besok begini. Ini harus kita lakukan. Makar terhadap Nabi SAW, makar terhadap para sahabat. Allah mencela mereka. Ini sifat orang-orang yang tidak gentleman. Ya. Buat makar di belakang, depan senyum-senyum, di belakang bikin apa? Makar. Maka Allah mengatakan yastakhfuna minan nas. Mereka sembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Padahal meskipun mereka bersembunyi ingin melakukan makar buat Islam dan kaum muslimin, kata Allah, wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka berkumpul di malam hari untuk membuat keputusan yang Allah tidak suka, yang Allah tidak ridha. Kata Allah, wa kana Allah bima ya'maluna muhita, sungguhnya Allah meliputi semua perbuatan mereka. Apa yang mereka sembunyikan Allah tahu, apa yang mereka lakukan Allah tahu. Tidak ada yang terluputkan dari perbuatan mereka oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, sisi pendalilannya adalah ini ciri-ciri dzul wajhain, ciri-ciri orang yang punya dua wajah. Di depan orang-orang berwajah manis, di belakang bikin apa? Makar. Di belakang bikin makar. Ini ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang kafir atau ciri-ciri orang munafik. Yang di depan berwajah manis, di belakang buat makar. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis, ya, tentang hal ini, tentang dzul wajhain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, tajiduna an-nasa ma'adin. Kalian dapati manusia itu bermodel-model. Ma'adin maksudnya, ma'dan itu maksudnya logam. Logam kan bermacam-macam. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada perunggu, ada aluminium, ada besi tua. Bermacam-macam model logam. Masing-masing punya kualitas. Ada nikel, macam-macam. Ya. Demikian juga ada permata, ya macam-macam. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sungguhnya yang terbaik di antara mereka ketika di zaman jahiliyah, maka mereka terbaik pula ketika di Islam, ketika mereka masuk Islam, idza faquhu, kalau mereka belajar, kalau mereka faqih. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadza sya'ni ashaddahum karahiyatan lahu. Dan kalian akan mendapati sebaik-baik manusia dalam urusan ini, ada yang mengatakan dalam urusan Islam, ya. Ada yang mengatakan dalam urusan kekuasaan, asyaddahum karahiyatan lahu, adalah orang yang paling benci terhadapnya sebelumnya. Nanti kita akan jelaskan. Dan di akhir hadis, wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain, dan kalian dapati orang-orang paling buruk adalah yang memiliki dua wajah, alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang bertemu dengan sekelompok dengan wajah tertentu, wa haula'i biwajhin, dan ketemu dengan orang kelompok lain dengan wajah yang lain pula. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Baik, kita bahas di sini ada tiga poin dalam hadis yang panjang ini. Yang pertama, tajiduna nasa ma'adin, kalian mendapati manusia adalah seperti logam-logam, ya, batu-batu mulia, berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kualitasnya. Maka Nabi menjelaskan khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang dahulu di zaman jahiliyah memang sudah kelihatan akhlaknya, sudah kelihatan perangainya yang baik. Nanti kalau masuk Islam dia juga begitu. Dengan syarat idza faquhu, kalau mereka belajar ilmu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya nasab, ya, tradisi, keturunan itu punya pengaruh terhadap keindahan Islam seseorang. Punya pengaruh. Yang di zaman jahiliyah orangnya terkenal baik, di zaman jahiliyah mungkin dermawan, nasabnya mulia, kedudukannya mulia. Ketika mereka masuk Islam, ya, mereka biasanya juga mulia. Dengan syarat idza faquhu, kalau mereka belajar Islam dengan baik, faqih, jadi faqih yaitu paham tentang ilmu agama jika belajar. Kalau enggak belajar percuma. Kalau enggak belajar percuma. Ya. Dan kita dapati juga sebagian orang, kalau kita enggak bicara antara syirik dengan Islam, kita bicara antara sebelum hijrah dengan sudah hijrah. Orang yang sebelum hijrah sudah baik, ya. Biasanya kalau sudah hijrah juga baik. Ya, perangai-perangai yang dia miliki baik sebelum dia berhijrah akan dia bawa ketika setelah berhijrah. Dan kita dapati sebagian orang sebelum hijrah perangainya buruk, terkadang sudah berhijrah perangainya tetap tidak berubah. Dan itu kenyataan. Itu kenyataan. Tetap yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Makanya Rasulullah syaratkan idza faquhu, mereka akan menjadi termulia jika mereka faqih. Faqih itu maksudnya belajar apa? Agama. Syaratnya ada. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang yang diberi kemuliaan oleh Allah, mungkin memiliki nasab yang tinggi, memiliki perangai bawaan sudah baik sejak dahulu, maka kalau mereka belajar, mereka akan menjadi lebih apa? Lebih baik. Dan kalau mereka belajar disertai perangai bawaan yang sudah baik, maka mereka akan menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti maksudnya kalau siapa nasabnya tinggi berarti mereka pasti yang terbaik, enggak. Rasulullah tetap syaratkan idza faquhu, kalau mereka belajar apa? Islam dengan baik. Dari sini kita tahu bahwasanya manusia bertingkat-tingkat. Siapa yang di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam sudah memiliki perangai-perangai yang baik, ya orang jahiliyah dulu ada perangai-perangai baik, ada keberanian, kedermawanan, membantu orang lain, setia kawan. Mereka punya perangai-perangai yang mulia. Cuma mereka musyrikin. Nah, kalau mereka masuk Islam, biasanya mereka juga unggul. Karena kekufuran mereka ganti dengan tauhid, sementara perangai yang mereka miliki mereka bawa dalam Islam, kemudian mereka tempa lagi dengan belajar, jadilah semakin apa? Semakin tinggi. Yang dulunya dermawan lebih dermawan lagi. Yang dulunya setia kawan lebih setia kawan lagi. Yang dulunya berani lebih berani lagi. Lebih berani lagi. Makanya kaum Ansar
anak-anak muda Ansar ketika terjadi perang Uhud. Waktu itu diskusi antara senior dengan junior. Maka Nabi sampaikan permasalahan di hadapan kaum Ansar. Kata Nabi SAW, sungguhnya kaum musyrikin sudah datang dari Mekah menuju ke Madinah. Jumlah mereka 3.000, jumlah kaum muslimin cuma 1.000. Bagaimana kita keluar nyambut mereka atau kita bertahan di kota Madinah? Dan menurut saya, kata Nabi dan para sahabat senior, lebih baik kita bertahan di kota Madinah. Kenapa? Ada keuntungannya. Kalau kita bertahan di kota Madinah, kita tahu selak-beluk kota Madinah, lorong-lorong kota Madinah mereka tidak tahu. Sehingga mereka kalau masuk mereka bisa terjebak. Kita sudah siapkan semua untuk menyerang mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau perang di kota Madinah kita bisa manfaatkan karena kekurangan pasukan, kita bisa manfaatkan ibu-ibu dan anak-anak. Mereka bisa bersiaga di tempat-tempat yang tinggi untuk melempar atau untuk memanah. Sehingga ini adalah pendapat atau strategi yang terbaik. Ini strategi Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat senior. Namun apa kata junior-junior dari kaum Ansar? Mereka berkata, ya Rasulullah, kami dulu waktu zaman jahiliyah, kami bukan jago kandang. Apalagi sekarang sudah Islam. Maksud saya, yang dulu pemberani akan jadi lebih apa? Pemberani. Kata mereka, ngapain kita jago kandang? Kita keluar sambut mereka. Akhirnya Nabi bilang, ya udah kita keluar. Akhirnya Nabi milih pendapat mereka dan akhirnya mereka pun berperang di Uhud. Tapi asal muasal kenapa mereka ingin ke Uhud? Mereka mengatakan demikian. Kita dulu zaman jahiliyah enggak ada jago kandang, kita keluar perang. Apalagi sekarang Islam. Maksud saya, orang yang dulu di zaman jahiliyah, dia mungkin pemberani, dia mungkin dermawan, dia mungkin setia kawan, dia mungkin baik. Maka ketika dia masuk Islam, wa idza faquhu, kemudian dia belajar lagi, dia akan menjadi lebih apa? Lebih baik. Ini maksud Nabi. Ya, bukan Nabi mengatakan manusia dipilih oleh Allah karena nasab yang tinggi, tidak ada. Nasab, tapi kalau nasab disertai dengan takwa baru jadi baik. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Percuma. Karena kaidah mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. La fadla lil Arabi 'alal ajami wa lil ajami 'alal Arabi. Tidak ada kemuliaan orang Arab dibanding orang non-Arab dan tidak ada kemuliaan orang non-Arab di atas orang Arab. Wal abyad 'alal aswad. Wal aswad 'alal abyad. Tidak ada kemuliaan orang berkulit putih di atas kulit hitam. Dan tidak ada kulit hitam di atas kulit putih illa bitaqwa, kecuali dengan apa? Ketakwaan. Kecuali dengan ketakwaan. Bilal Habasyi, hitam berkulit hitam, tidak ada nasabnya dari Habasya Ethiopia, bukan Arab sama sekali. Tetapi Rasulullah SAW mendengar terompahnya di surga. Ya. Ini kaidah Islam luar biasa. Anti rasis. Islam tidak ada rasis, tidak ada rasis ya. Islam tidak rasis. Siapa saja yang bertakwa dia yang mulia. Dia yang mulia, ya. Rasisme tidak pernah diajarkan oleh Islam. Tidak ada, ya. Tetapi Nabi tetap mengakui bahwasanya siapa yang di zaman jahiliyah memang nasabnya unggul dengan karakter yang unggul, biasanya mereka kalau masuk Islam juga unggul. Paham maksudnya? Jadi hadis ini bukan masalah rasisme, bukan. Tapi menjelaskan yang tadi seperti saya jelaskan, siapa yang di zaman jahiliyah memiliki, karena biasanya nasab tinggi Quraisy mereka memiliki sifat-sifat mulia. Nah, sifat-sifat seperti itu akan terbawa ketika Islam dengan syarat idza faquhu, kalau mereka mau belajar. Kalau enggak belajar percuma. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab ya. Percuma. Tapi ini yang pertama. Ini yang pertama, maka kenyataan menunjukkan saya kenal dengan orang-orang sebelum hijrah dengan sudah hijrah. Yang sebelum hijrah atau awal ngaji memang sudah tampak perangainya. Yang baik, menghormati orang, dermawan. Ketika sudah hijrah, sudah ngaji bertahun-tahun, lebih lagi. Lebih lagi. Perangai tersebut dibawa. Sementara sebagian orang sebelum ngaji mungkin sombong, angkuh. Ketika sudah hijrah, terkadang berubah, terkadang tidak berubah. Cuma udah kenal sunnah itu aja. Tapi terkadang perangai tidak berubah. Yang dulu suka ngibulin orang, terkadang masih ngibulin orang sekarang. Yang dulu sulit bayar utang, sudah ngaji juga susah bayar utang. Jadi maksud saya, kalau tidak fakuhu, tidak belajar dengan baik, diserapi ilmunya, tidak merubah seorang. Tapi kalau dia serapi ilmunya bisa berubah. Saya ketemu dengan seorang, dia pekerja. Dia bilang, Ustaz tahu Ibu Fulanah? Saya tahu ya, itu dulu Ustaz, orang semua takut sama dia. Suka teriak-teriak, dia bos. Orang takut sama dia. Sekarang setelah ngaji, lembut, kalem, nah, bisa. Dia bisa lembut sama anak buahnya. Ibu-ibu juga gitu, udah ngaji harusnya lembut sama suami.
Sama suami sendiri, bukan sama suami orang. Harusnya ngaji merubah, harusnya mengarang. Makanya idza faquhu harus bisa belajar dengan meresapi sehingga bisa berubah. Ini kenyataan. Orang tadi suka ngamuk-ngamuk, tidak terima dengan keputusan Allah, setelah ngaji bisa berubah. Tetapi orang yang awalnya perangnya sudah baik, kalau sudah ngaji biasanya semakin tertempa. Semakin apa? Lebih baik lagi. Taib, ini poin pertama. Poin kedua, Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadzal sya'ni asyaddahum karahiyatan lahu." Kalian akan mendapati orang-orang terbaik dalam urusan ini adalah yang dahulu paling benci kepada hal ini. Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, Rasulullah berkata, sya'an di sini maksudnya Islam, dalam sebagian riwayat Islam, yaitu kalian mendapati orang yang paling terbaik dalam Islam adalah orang yang dulu paling benci Islam. Kalau mereka masuk Islam. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu paling benci sama apa? Islam. Ketika dia masuk Islam, dia yang paling kuat terhadap apa? Islam. Contohnya siapa lagi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu sangat benci kepada Islam. Bahkan dia yang dengan sebab dia kaum muslimin banyak terbunuh dalam perang Uhud. Dalam perang Khandaq dia pun datang. Kemudian ketika Rasulullah SAW mau umrah pada tahun 6 Hijriah Hudaybiyah, maka yang hadang adalah Khalid bin Walid dengan pasukannya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia yang terbaik. Artinya bisa kita dapati orang sangat benci sama Islam, tapi ketika masuk Islam dia yang paling baik di antara yang lainnya. Kebenciannya dirubah oleh Allah. Ini Rasulullah bicara kenyataan. Ini pendapat di antara para ulama tentang makna hadis ini. Kata Nabi SAW, tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'an. Kalian dapati orang terbaik dalam Islam adalah orang yang paling benci dahulu sama Islam. Dan kejahatan itu dapati ada orang benci sama Islam, kemudian masuk Islam, dia paling bela Islam. Dia paling bela Islam. Paling benci, tahu-tahu dia mu'allaf. Setelah mu'allaf dia paling bela apa? Islam. Dan itu banyak kejadian juga sekarang seperti itu. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, para ulama menafsirkan maksudnya al-wilayah. Tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'an ay al-wilayah asyaddahum karahiyatan lahu. Kalian akan dapati orang yang paling terbaik dalam kepemimpinan adalah orang yang paling benci dengan kepemimpinan. Kalau ada orang tidak suka dengan kepemimpinan, kemudian dia dipaksa jadi pemimpin, biasanya dia pemimpin yang terbaik. Biasanya dia pemimpin yang terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan, la tas'alil imarah. Jangan kau minta kepemimpinan, jangan minta jabatan. Ya. Tapi kalau kau tidak minta jabatan dan kau diangkat, inta alai, kau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang lihat para sahabat bagaimana Abu Bakar tidak suka jabatan, Umar tidak suka jabatan, tapi mereka harus mengemban jabatan tersebut demi kemaslahatan umat. Ya, ketika mereka mengembannya, mereka mengemban dengan yang terbaik karena jabatan bukan cita-cita mereka, ini hanya sekedar ladang untuk mencari pahala. Ketika seorang menjadikan jabatan, dia tidak suka dengan jabatan. Dia tahu di balik jabatan banyak fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kesombongan, fitnah macam-macam. Merusak hati seseorang. Merusak. Kita ada orang baru jadi pejabat kecil sudah sombongnya luar biasa. Apalagi jadi pejabat apa? Besar. Kalau dia tidak bisa menata hatinya, rusak hatinya. Rusak hati. Belum fitnah dunia. Belum bisa jadi dia makan harta yang tidak halal. Belum fitnah wanita. Fitnah banyak di balik jabatan. Fitnah banyak sekali di balik jabatan. Tapi terkadang seorang harus memegang jabatan tersebut. Karena kalau tidak dia siapa lagi? Kemudian dia mencari dengan jabatan itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang jadi apa? Jadi pejabat ya. Tidak gampang. Berat ya. Ujiannya sangat berat. Makanya Rasulullah mengatakan kalian mendapati orang yang sangat benci dengan jabatan, kalau jadi pejabat itu yang terbaik. Karena memang tujuan dia bukan jadi apa? Pejabat. Tapi orang yang paling maniak dengan jabatan biasanya paling rusak. Karena dia gila dunia. Dia gila dunia. Gila dunia ya. Ini juga kenyataan. Rasulullah SAW tidak berdusta. Rasulullah tidak berdusta. Orang tidak suka jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, dia pasti menjalankan dengan baik. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang rakus dengan jabatan, gila jabatan, ya. Kalau jadi pejabat merusak.
kesempatan jabatan untuk ya melahap fitnah-fitnah yang ada. Semua fitnah mau ditelan. Fitnah dunia, fitnah ketenaran, fitnah ini, semua dia telan. Kesempatan bagi dia. Waliyadzubillah. Ya. Makanya ketika ada seorang pejabat jadi pejabat, semua orang memuji dia, selamat, selamat. Ada satu orang kirim tulisan, Pak, ini musibah. Ini musibah. Orang mengeluh-ngeluhkan, tahu-tahu ada surat, ini musibah. Ujian berat bagi Bapak. Untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Karena jadi pejabat sulit. Pejabat itu pegawai rakyat, petugas rakyat. Pejabat itu petugas apa? Petugas rakyat. Karena dia akan menjalani uang rakyat. Harta negara, harta apa? Rakyat. Jadi tugaskan melayani rakyat. Ada aturan-aturannya dalam Islam. Taib, ini poin kedua. Poin ketiga yang ingin kita bahas. Kata Nabi SAW, wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Kalian akan mendapati orang yang paling buruk adalah yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang datang bertemu dengan sekelompok orang dengan wajah tertentu, wa haula'i biwajhin, dan ketemu dengan sekelompok lain dengan wajah yang berbeda. Muttafaqun alaih. Ini yang jadi pokok pembahasan kita. Orang seperti ini tercela yang memiliki dua wajah. Seorang muslim hendaknya memiliki sikap yang tegas, ya. Tidak mencela-mencela, tidak mutalawin, tidak bunglon, sana warna begini, besok warna berubah, tidak jelas. Seperti orang-orang munafikin, mudzabdzabina la ilaha ula, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak tegas, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak jelas. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya tajiduna syarran nasi, orang paling buruk yang memiliki dua wajah. Dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari, tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhain. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat yang lain, kalian mendapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Di antara orang yang paling tajidu min syirarin nas yaumal qiyamati indallah dzal wajhin. Kalian dapati termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah yang memiliki dua wajah. Allah paling tidak suka dengan orang seperti ini. Kenapa paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ada yang mengatakan karena dzul wajhain, pemilik dua wajah. Ini adalah sifat orang munafik. Ada sifat orang munafik. Munafik demikian. Bermuka manis dengan kaum muslimin, dalam hatinya benci terhadap apa? Islam. Ya. KTP-nya Islam, tapi dalam hatinya benci dengan syariat Islam. Semua syariat Islam dia tentang, dia enggak suka. Dia jengkel kalau syariat Islam tersebar. Dia jengkel kalau orang banyak berjilbab. Dia jengkel kalau orang banyak pergi ke masjid dengan macam-macam. Jangan terlalu inilah, jangan terlalu fanatis lah, jangan terlalu inilah. Islam yang biasa-biasa aja lah. Seperti kamu begitu, tidak sholat maksudnya. Biasa-biasa saja. Seperti kamu tidak pakai jilbab, maksudnya Islam biasa-biasa saja. Sehingga kalau Islam tersebar, dia tidak suka. Kalau ada yang mulai berbicara tentang hukum Islam, syariat Islam, maka dia benci. Dia benci, dia musuhi benar-benar. Dia kelihatan dia tidak suka. Kenapa? Dia merasa terkekang dengan hukum tersebut. Kalau berjalan dia terkekang. Kalau berjalan dia dapat mudarat, dia enggak suka. Maka meskipun KTP-nya Islam, sungguhnya dia munafik. Kalau di zaman Nabi SAW aja banyak munafik, apalagi zaman sekarang. Oleh karenanya, kenapa Allah sangat benci kepada dzal wajhain, pemilik dua wajah? Kata Imam Al-Qurtubi, karena ini adalah sifat orang-orang munafikin. Memiliki dua wajah. Sebab kedua, kenapa Allah sangat benci dengan dzal wajhain? Ya. Karena dzal wajhain ini adalah pengadu domba. Dia terjerumus dalam namimah. Ada dua kelompok yang berbeda pendapat atau berbeda, maka dia datang ke kelompok A seperti dia seakan-akan seperti mereka, mencela kelompok yang lain. Ketika dia tiba di kelompok B, seakan-akan dia seperti kelompok B mencela kelompok apa? A. Ini mau cari aman selalu. Ini dzul wajhain, pemilik dua wajah. Dan akhirnya dia ikut-ikutan mengadu domba, dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka Allah sangat benci dengan orang yang seperti ini.
Oleh karenanya orang yang seperti ini akan mendapat hukuman yang berat pada hari kiamat kelak. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya." Siapa yang memiliki dua wajah ketika di dunia. Kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Maka pada hari kiamat kelak dia akan punya dua lidah dari api. Dia dihukum. Punya dua lidah dari api karena selama ini dia punya dua lisan, punya dua wajah, punya dua lisan. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak, mulutnya keluar dua lisan dari api sebagai hukuman kepadanya karena selama ini dia seperti itu ketika di dunia. Makanya perbuatan yang sangat dibenci oleh syariat Islam, dia adalah makhluk yang terburuk pada hari, termasuk makhluk yang terburuk pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "La yanbaghi lidzil wajhain an yakuna aminan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak pantas bagi pemilik dua wajah untuk menjadi seorang kepercayaan. Enggak bisa. Orang seperti ini enggak bisa jadi orang kepercayaan. Tidak bisa amin, tidak bisa dipercaya karena dia dzul wajhain. Dan ini perangai. Perangai. Ini sana ngomong gini, sini ngomong gini. Sana ngomong sini, begitu. Ada orang seperti itu. Waspada orang-orang seperti ini, jauhi orang-orang seperti ini. Tidak bisa dijadikan teman dekat, tidak bisa dijadikan sahabat, tidak bisa dijadikan sebagai kepercayaan. Taib, hadis yang terakhir terkait dengan bab ini. Ya. Wa an Muhammad bin Zaid, dari Muhammad bin Zaid, anna nasan qalu li jaddihi Abdullah bin Umar. Ada orang-orang bertanya kepada kakeknya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna nadkhulu ala salatinina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Bagaimana menurut Anda wahai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami ini kalau ketemu dengan penguasa-penguasa kami mengucapkan perkataan-perkataan yang berbeda kalau kami ngobrol ketika keluar dari mereka. Artinya kalau kami di luar ngomongnya beda, kalau ketemu mereka ngomongnya beda. Bagaimana menurut Anda wahai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kunna na'udu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami di zaman Nabi menganggap orang yang seperti ini adalah orang munafik. Ini adalah sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan, ya. Jadi kalau seorang berbicara yang tegas, jangan mencela-mencela, punya sikap yang tegas. Jangan kemudian di sini ngomong ini, di sini ngomong ini, ya. Namun meskipun dzul wajhain dibenci, ya, sebagian ulama mengkecualikan seorang yang berubah perkataannya dalam rangka untuk islah, dalam rangka untuk mendamaikan. Kita tahu di antara dusta yang dibolehkan tiga, ya. Al-kadhib, la yahilul kadhib illa fi thalath. Dusta tidak boleh kecuali tiga. Pertama adalah fil harb, dalam peperangan boleh dusta. Al-harbu khud'ah. Namanya perang itu strategi, ya. Tipu daya muslihat. Seperti pasukan Rasulullah SAW sering melakukan tauriyah. Kalau dia ingin menyerang ke utara, terkadang dia ke selatan dulu. Seorang kira Rasulullah akan menyerang ke selatan, ternyata Rasulullah belok nanti ke utara. Terkadang Rasulullah SAW ingin menyerang ke timur, beliau ke barat terlebih dahulu. Ya, beliau tidak dusta, tapi beliau melakukan demikian supaya disangka beliau akan menyerang ke barat, ternyata beliau balik ke timur. Ini di antara strategi. Dan pendapat yang benar boleh-boleh saja seorang ketika berperang menampakkan dirinya seakan-akan lemah, ternyata kekuatan lagi kuat. Atau menampakkan kekuatan kuat padahal sedang lemah. Seperti strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah. Ketika itu pasukan 3.000 harus melawan 200.000. 3.000 harus melawan 200.000. Maka di antara strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, maka dia pisahkan sebagian pasukan ke belakang, kemudian pasukan datang lagi dari belakang sambil kudanya bergerak sehingga debu berterbangan, sehingga pasukan musuh menyangka ada pasukan bantuan, ternyata tidak ada. Itu cuma pasukan sendiri bantuan, sehingga mereka menyangka kaum muslimin jumlahnya semakin datang akan repot melawan kaum muslimin. Padahal tidak ada pasukan bantuan. Strategi Khalid. Jadi yang
perang hari berikutnya karena tiga panglima sudah meninggal semuanya. Ya. Pertama Zaid bin Harithah meninggal, kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal, kemudian Abdullah bin Rawaha meninggal, akhirnya kepemimpinan dipegang oleh Khalid bin Walid dan tidak mungkin melawan 3.000 lawan 200.000, enggak mungkin menang secara realistis, susah. Akhirnya strategi Khalid bagaimana bisa mundur tapi dengan terhormat dan tidak dikejar. Maka caranya pada hari berikutnya dia ganti. Pasukan yang di depan dirubah jadi belakang. Pasukan yang di kanan rubah jadi sebelah kiri. Pasukan yang kiri rubah sebelah kanan. Sehingga ketika bertemu dengan musuh, musuh tidak berubah pasukannya. Mereka, ini orang-orang baru. Padahal orangnya sama aja, cuma pindah tempat. Kemudian di antaranya seakan-akan ada bantuan dari belakang. Ini strategi perang, enggak ada masalah. Ketika Khalid bin Walid mundur akhirnya, Romawi tidak berani kejar. Wah, nanti kita kejebak masuk padang pasir, kita mampus di sana. Akhirnya Khalid bin Walid mundur dengan pasukannya balik ke Madinah. Selamat dengan terhormat. Dan Romawi tidak berani mengejar karena mereka tahu sulit menghadapi kaum muslimin. Ini strategi dalam perang. Ini boleh dusta dalam perang, tidak apa-apa. Yang kedua, hadithul rajuli lil mar'ah wa hadithul mar'ah li zawjiha. Omongan seorang laki-laki terhadap wanita dan omongan wanita terhadap suaminya. Boleh bohong-bohong dikit ya. Gombal-gombal itu boleh ya. Ya. Sayang, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Bohong atau tidak? Oh jelas bohong, 100% bohong. Tapi perempuannya senang-senang aja, dibohongin juga dia senang-senang aja. Misalnya, apa itu dalam rangka untuk saling mencintai. Kamu Masya Allah, tapi jangan terlalu sering ya. Nanti ketahuan tukang gombal. Tapi maksud saya, dalam omongan boleh puji suami, puji istri, dalam rangka saling mencintai. Ya. Ini tidak mengapa, karena keutuhan rumah tangga sangat penting. Memupuk rasa cinta, mengembangkan rasa cinta antara suami istri itu sangat dianjurkan. Semua perkara yang bisa menambahkan rasa cinta suami istri disunahkan. Saya ulangi, semua perkara yang bisa menambah perbuatan mubah tentunya, bukan yang haram. Semua perbuatan mubah yang bisa menambah keharmonisan rumah tangga semuanya disunahkan. Semuanya berpahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa saja. Di antaranya pujian-pujian tadi, ya. Bohong tercela, tapi kalau dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami istri, maka dibolehkan. Coba saja nanti pulang, bapak nanti puji ibu-ibu. Masya Allah ibu. Oh mas bohong, bohong ya. Bohong tapi senang dia. Bohong mas. Perempuan seperti itu ya. Catat ya. Baik. Adapun yang ketiga bohong yang dibolehkan adalah untuk islah bainan nas, untuk damai. Sehingga seorang ketika mendamaikan dua orang yang bersengketa, dia terkadang dua wajah, tapi dua wajah bukan untuk seakan bela sana bela sini, enggak, tapi dia untuk mendamaikan. Sehingga dia begini, nanti di sana dia tapi dalam rangka untuk mendamaikan. Pemilik dua wajah yang seperti ini atau ini strategi ini dibolehkan, ini tidak jadi masalah. Maksud saya pembahasan ini bukan termasuk yang untuk islah. Tapi yang dicela adalah orang yang tidak punya pendirian, bukan dalam rangka untuk islah. Apalagi dalam rangka untuk adu domba. Tapi adapun seorang yang dalam rangka untuk islah, sehingga dia tampil dalam satu sisi ketika ketemu A, kemudian dia berubah cara dia ketika ketemu dengan B agar A dan B bisa bersatu, maka ini dianjurkan. Ini pahalanya besar, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Sehingga tidak semua perkataan harus dia ungkapkan. Karena kalau dia jujur beneran bisa tambah bertengkar. Emang si B ngomong apa tentang saya? Enggak ngomong apa-apa. Benar enggak mau ya ngomong apa-apa. Waktu enggak ketemu saya enggak ngomong apa-apa. Waktu ketemu saya ngomong apa-apa. Tapi kita bilang dia enggak ngomong apa-apa dalam hati ketika tidak ketemu saya. Artinya supaya mereka bisa apa? Damai. Jangan orang lempeng-lempeng. Oh iya, dia bilang kamu begini-begini, tambah ngamuk ini. Enggak boleh. Jadi kalau dzul wajahain maksudnya untuk islah, maka tidak jadi masalah. Tapi adapun dzul wajahain tidak punya pendirian dalam rangka apalagi untuk mengadu domba, apalagi seperti orang munafik, maka ini sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja karena bab berikutnya Tahrimul Kadzib, pembahasan yang panjang, kita tunda pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.